Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Forum utama menakar peluang para calon. Kekuatan Poros Tengah kembali meningkat setelah PKB akhirnya bersedia mendukung Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Bagaimana peluang Habibie dan Megawati? Ada pemandangan menarik di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis malam pekan silam. Malam itu, para elit politik Indonesia tumplek di sana untuk memenuhi undangan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais yang menggelar acara syukuran atas pemilihannya sebagai Ketua MPR. Hampir semua pemimpin partai besar hadir dalam acara itu, termasuk Ketua Golkar Akbar Tanjung dan Deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid. Bahkan Panglima TNI Jenderal Wiranto sampai perlu mengajak Kasat Jenderal Subagio HS untuk mengikuti acara tasyakuran yang digelar lokomotif utama kelompok Poros Tengah itu. Selintas, barangkali acara itu memang tak lebih dari sekedar syukuran Amin yang terpilih sebagai Ketua MPR. Namun, sebenarnya acara itu lebih cocok disebut pesta kemenangan sementara Poros Tengah. Soalnya, sejak sidang umum MPR digelar 1 Oktober silam, paling sedikit 5 kali mereka menang dalam pemungutan suara di MPR, termasuk di dalamnya pemilihan Amin sebagai Ketua MPR pada Minggu malam 3 Oktober lalu dan pemilihan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR 2 hari kemudian. Boleh jadi karena menganggap pesta malam itu sebagai syukuran kemenangan sementara Poros Tengah, Ketua PDIP Megawati dan Ketua PKB Matori Abdul Jalil tidak datang. Malam itu, Mega hanya mengutus salah seorang Ketua PDIP, Dimyati Hartono, sedangkan Matori diwakili Ketua PKB Alwi Shihab dan Sekjen PKB Mohaimin Iskandar. Di sisi lain, pesta tersebut juga bisa disebut sebagai syukuran atas kesuksesan Amin dan kawan-kawannya dalam melobi pihak Golkar. Bukankah mustahil Amin terpilih sebagai Ketua MPR tanpa dukungan bulat dari Golkar yang memiliki 120 kursi di DPR? Dan memang Golkar paling tidak dari kubu Akbar Tanjung tampaknya mulai tertarik magnet Poros Tengah. Sebagai bukti, Akbar dan para punggawa Golkar putih lainnya lebih suka berkumpul bersama Amin dan Gus Dur ketimbang memenuhi undangan Habibie yang pada malam itu juga mengundang para petinggi Golkar ke kediamannya. Hal lain yang membuat pesta malam itu lebih patut disebut pesta kemenangan sementara Poros Tengah adalah keberhasilan Amin Rais dan kawan-kawannya mengajak PKB ikut mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai calon presiden. Dan memang siang sebelum acara syukuran itu, fraksi PKB di MPR menggelar jumpa pers yang menyatakan dukungan mereka terhadap pencalonan Gus Dur sebagai presiden yang telah resmi
diajukan fraksi reformasi di MPR (PAN dan Partai Keadilan). Benar, dalam acara jumpa pers yang digelar Alwi Shihab dan Muhaimin Iskandar itu, PKB masih menyimpan reserve atas pencalonan Gus Dur. Buktinya, meski mendukung pencalonan Gus Dur, bukan berarti kami (PKB) mencabut dukungan terhadap pencalonan Mbak Mega, kata Alwi. Lagi pula, kata dia, dukungan PKB terhadap pencalonan Gus Dur juga tergantung pada keseriusan poros tengah. Pada saatnya nanti, apabila detik-detik terakhir sebelum pemilihan presiden ada hal-hal yang menjadikan kami ragu akan keseriusan poros tengah, dengan mudah kami akan kembali ke hasil musyawarah pimpinan (PKB) yang di dalamnya kami akan membuktikan kembali perkawanan kami dengan PDIP sebagaimana kami buktikan dengan voting lalu, kata Alwi. Sesungguhnya wajar saja jika PKB masih meragukan keteguhan poros tengah dalam pencalonan Gus Dur itu. Lihat saja, selama ini cuma Amin yang selalu berkampanye mencalonkan Gus Dur. Sementara partai-partai lain misalnya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (P3) hanya diam seribu bahasa. Padahal selain PAN, sebagian besar suara poros tengah diharapkan datang dari P3 dan PBB. Sampai sekarang PBB tidak mencalonkan siapa-siapa. Kami hanya berjumlah 13 orang. Mungkin saja kami tidak mengajukan calon, kata Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra Kamis pekan silam. Begitu pula sikap P3. Sejauh ini cuma Ketua P3 Jarkasih Nur yang terang-terangan mendukung pencalonan Gus Dur. Namun jelas sekali suara Jarkasih itu bukan sikap resmi P3. Sebab soal pencalonan presiden baru kami putuskan pada waktu sidang pertanggungjawaban diberikan oleh Presiden Habibie pada 14 Oktober nanti, kata Ketua Umum P3 Hamzah Has. Karena itu ada pula yang menafsirkan sikap P3 dan PBB yang masih menunggu itu sebagai cermin bahwa mereka sebenarnya lebih suka mendukung Habibie ketimbang Gus Dur. Bahkan ada juga yang curiga pada saat terakhir dukungan itu malah akan dialihkan untuk Amin Rais. Artinya posisi Amin sebagai ketua MPR saat ini cuma menjadi batu loncatan ke kursi presiden. Tapi seperti biasa, Amin menanggapi segala kecurigaan itu dengan kalem. Saya yakin bahwa perkiraan-perkiraan semacam itu keliru 100%, kata Amin. Sesungguhnya Amin sudah banyak berbuat untuk meyakinkan semua pihak bahwa ia dan kelompok poros tengah serius mencalonkan Gus Dur. Dan mungkin karena melihat kesungguhan Amin itu, Gus Dur pun akhirnya percaya dan setuju akan pencalonan tersebut. Padahal hingga kini pun masih ada kiai-kiai NU yang menentang pencalonan Gus Dur. Tapi tampaknya dia tidak peduli dengan larangan para kiai itu. Itu kan pendapat dari sebagian kiai. Dan saya hanya menjunjung tinggi hukum Islam. Dalam hukum Islam ada keharusan mencari kemaslahatan. Sementara saya berpendapat bahwa dengan menjadi presiden jelek-jelek begini, saya bisa membaca kemaslahatan, kata Gus Dur yakin. Persoalannya,
apakah penguatan Poros Tengah itu kelak akan mampu mengegulkan Gus Dur ke kursi presiden? Itulah yang belum bisa dijawab. Apalagi semua orang tahu suara PKB sendiri belum benar-benar bulat untuk Gus Dur. Sebab kendati Alwi dan Muhaimin menyatakan ikut mendukung Gus Dur, sebagian anggota PKB terutama sang ketua umumnya Matori Abdul Jalil masih tetap mendukung Megawati. Tapi kalaupun kelak misalnya PKB resmi membelot ke Poros Tengah, tetap saja tak ada jaminan Gus Dur akan berjaya. Soalnya suara Poros Tengah termasuk PKB diperkirakan tak akan melebihi 180 kursi. Karena itu tanpa dukungan Golkar atau PDIP, jalan Gus Dur ke puncak kekuasaan jelas tak akan mulus. Padahal kedua partai besar itu masih berkukuh dengan capresnya masing-masing. Meski begitu, bukan berarti peluang Gus Dur lantas menyempit. Paling tidak, ia masih bisa berharap dukungan dari Golkar yang menjadi runner-up pada pemilu silam. Peluang itu tercipta karena pencalonan Habibie, kendati sudah diputuskan lewat rapat pimpinan Rapim Golkar beberapa waktu lalu, besar kemungkinan akan ditinjau kembali. Soalnya selain mendapat penolakan yang amat keras dari luar termasuk Poros Tengah dan kubu PDIP, PKB, Habibie juga masih dirongrong dari dalam. Menurut salah seorang ketua Golkar, Marzuki Darusman, keseriusan Poros Tengah dalam pencalonan Gus Dur membuat peluang Habibie untuk dicalonkan kembali menipis. Sebab selama ini orang-orang Habibie selalu mengklaim bahwa Poros Tengah akan mendukung Habibie. Kenyataannya kan terbalik, kata Marzuki. Selain itu, kata dia, nasib Habibie juga akan ikut ditentukan sikap MPR atas laporan pertanggungjawaban Presiden 14 Oktober nanti. Karena itu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan pokok pada DPP Golkar, yakni apa yang harus kami lakukan apabila laporan pertanggungjawaban itu mengalami tantangan, kata Marzuki. Memang salah seorang pendukung Habibie yang menjadi sumber forum juga menyebut bahwa Habibie tak bisa berharap banyak memperoleh dukungan dari kalangan Poros Tengah, sebab beberapa partai Poros Tengah telah mempersiapkan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Habibie, kata sumber itu. Selain itu, penolakan Poros Tengah kepada Habibie juga pernah diungkapkan secara langsung. Beberapa hari menjelang sidang umum MPR lalu, beberapa tokoh Poros Tengah termasuk Amin Rais dan Gus Dur sendiri mendatangi Habibie untuk meminta dia mengevaluasi pencalonannya sebagai presiden. Dan gara-gara permintaan Amin dan Gus Dur itu, menurut kabar Habibie sempat marah besar kepada Akbar. Pasalnya Habibie mendapat masukan bahwa Akbar lah yang meminta Amin dan Gus Dur agar meminta Habibie tidak maju lagi. Dan memang seperti disebutkan sumber forum, ada kesan Akbar sudah seiring sejalan dengan Poros Tengah setelah ia ditawarkan posisi wapres untuk mendampingi Gus Dur sebagai presiden. Karena deal itulah konon Akbar bersedia mengerahkan semua suara Golkar di MPR untuk mendukung pencalonan Amin sebagai ketua MPR. Gara-gara itulah kubu PDIP sempat marah kepada Akbar karena beberapa jam sebelumnya Akbar setuju mendukung Matori yang dicalonkan PKB dan PDIP. Tapi Akbar membantah semua cerita tadi.
termasuk tuduhan yang menyebut bahwa pada saat-saat terakhir ia akan menyalip di tikungan dan menggantikan Habibie sebagai calon presiden dari Golkar. Sebaliknya, kata Akbar, Habibie masih tetap relevan untuk dicalonkan. Karena itu, kami akan berupaya agar dalam Rapim Golkar 11-12 Oktober nanti tidak ada suara penolakan terhadap Pak Habibie. Sebab Rapim itu memang tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi pencalonan beliau, kata Akbar. Kendati begitu, Akbar tetap mengingatkan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, Golkar akan terus menghitung peluang untuk mengajukan Habibie sebagai presiden. Dan kalau kemungkinannya masih cukup, ya kami akan terus. Tapi kalau kemungkinannya kecil, kami akan bicara langsung dengan beliau, kata Akbar kepada Forum. Namun, sumber Forum di Golkar dan tergolong dekat dengan Akbar punya cerita berbeda. Menurut dia, bagi Golkar, Habibie dianggap sudah habis. Kartu matilah, kata sumber itu. Cuma untuk menyelamatkan muka Habibie, Golkar tak ingin langsung menghabisinya dengan mencoret namanya dari calon presiden. Karena itu ada rencana pada Rapim yang direncanakan berlangsung Senin dan Selasa pekan ini. Golkar berniat mengembalikan formula calon presidennya ke kondisi semula, yakni mengajukan 5 nama sekaligus termasuk Habibie di dalamnya. Khusus untuk pencalonan presiden, kata sumber itu, Golkar sudah mempersiapkan 2 skenario. Pertama, diharapkan akan terjadi duet antara Megawati dan Akbar. Sedangkan skenario kedua, duet Akbar siapa atau siapa Akbar. Untuk duet pertama, kata sumber itu, sangat tergantung pada bagaimana kubu PDIP mampu melobi Golkar. Tapi masih menurut sumber yang juga pejabat teras Golkar itu, tampaknya Golkar emoh bergandengan tangan dengan PDIP. Sebab dulu mereka jual mahal kepada kami. Sekarang kami pun akan pasang harga dong, ujarnya. Karena itu, kata sumber itu, boleh jadi skenario kedualah yang akan dilakukan Golkar. Tapi skenario kedua itu sangat tergantung dari sikap Gus Dur yang dicalonkan poros tengah. Jika Gus Dur berhasil mengajak gerbongnya, yakni PKB, skenario kedualah yang terjadi, kata si sumber. Toh, kalaupun kelak Habibie batal dicalonkan atau tersisih menjelang pemilihan, bukan lantas suara Golkar otomatis akan beralih ke poros tengah. Sebab ada juga kalangan Golkar yang lebih suka membangun koalisi dengan kubu PDIP. Setidaknya begitulah sikap Marzuki Darusman. Menurut dia, jika Habibie gagal dicalonkan akan lebih kondusif dan sangat berpeluang jika suara Golkar dialihkan ke kubu Megawati. Tapi Akbar tak mau buru-buru bersikap seperti Marzuki. Kalau nyatanya yang terus maju itu Gus Dur dan Mbak Mega, kami belum bisa pastikan. Pada waktunya nanti kami baru bisa memutuskan. Sebab itu sangat tergantung situasi dan kondisi pada waktu itu dan kemungkinan-kemungkinan dari power sharing. Dan kami juga akan mendengarkan anggota kami, kata Akbar. Memang yang paling menentukan saat ini adalah sejauh mana para pihak yang kini berebut kursi presiden itu bisa bersepakat membagi kekuasaan dalam kurung power sharing di antara mereka. Soalnya kalaupun ketiganya maju ke pemungutan suara, jumlahnya juga tak akan berselisih banyak. Setidaknya
begitulah kalkulasi Akbar. Menurut dia, pada saat pemilihan presiden nanti, fraksi Golkar di MPR dalam kurung termasuk dari utusan daerah paling tidak akan berjumlah sekitar 180-190 suara. Sementara suara fraksi PDIP dan Poros Tengah juga akan berkisar di angka tersebut. Karena itu yang akan menentukan nanti tentunya fraksi Pak Wiranto dalam kurung TNI-Polri, ujar Akbar. Jika demikian, tentu makin sulit menghitung siapa kandidat yang paling berpeluang. Apalagi hingga kini pihak TNI masih menyimpan figur yang mereka dukung. Cuma boleh jadi TNI akan lebih suka mendukung Golkar, sebab selain cuma Golkar yang mencalonkan Jenderal Wiranto sebagai wakil presiden, Wiranto sendiri juga terkesan tidak menolak pencalonan itu. Sebaliknya, ada kemungkinan TNI juga masih kesal kepada PDIP karena gara-gara sikap berkeberatan PDIP. Fraksi TNI tak bisa mendukung anggotanya di salah satu kursi wakil ketua DPR dalam pemilihan pekan silam. Lalu bagaimana peluang Megawati? Diakui atau tidak, dibanding dua kandidat lainnya yakni Gus Dur dan Habibie, langkah Mega ke kursi presiden masih agak tertinggal. Soalnya seperti kritikan banyak orang, selama ini Mega dan PDIP-nya terkesan amat percaya diri hingga kerap menganggap remeh partai-partai lainnya, terutama dari kubu Poros Tengah. Sudahlah begitu, para kader PDIP juga kerap dianggap tidak memiliki keahlian dalam melobi dan meyakinkan pihak lain untuk mendukung tujuan-tujuan mereka. Soalnya, maaf saja, PDIP tidak pernah meyakinkan orang. Dia yakin dengan dirinya sendiri, kata Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra dengan nada rada sinis. Karena itu, banyak tokoh, di antaranya mantan Sekjen Golkar Sarwono Kusuma Atmaja, yang menyarankan agar PDIP memperbanyak lobi dan melakukan negosiasi yang menyangkut pembagian kekuasaan dengan kelompok-kelompok dominan di MPR. Pihak PDIP tampaknya mulai menyadari kekeliruan mereka selama ini. Apalagi mereka terus kalah dalam pemungutan suara selama sidang umum MPR berlangsung. Bahkan ada kesan sebagian kader PDIP juga mulai bersikap low profile kalau tidak mau disebut ragu pada kans yang dimiliki Mega. Contohnya komentar Ketua Balitbang PDIP Kwik Kian Gi yang secara mengejutkan menyebut bahwa Kongres PDIP di Bali tahun silam cuma menetapkan Megawati sebagai calon presiden, bukan harus menjadi presiden. Lagi pula harus diingat, rakyat pun tidak memilih Mega sebagai presiden, tapi sebagai anggota dewan dalam kurung DPR dan ketua partai, kata Kwik yang sehari kemudian terpaksa meralat ucapannya itu. Namun untuk soal power sharing, tampaknya PDIP sudah memasang harga mati. Megawati harus menjadi orang nomor satu sesuai dengan amanat Kongres. Padahal melihat perkembangan peta kekuatan saat ini, PDIP yang mestinya menjadi the winner takes all bisa-bisa malah akan menjadi the winner lost all. Padahal seperti diutarakan tokoh P3 Jar Kasih Nur, pihak Poros Tengah siap memberikan kursi wakil presiden kepada Megawati jika PDIP bersedia mendukung Gus Dur sebagai presiden.
Tawaran itu, kata Jarkasih, merupakan bentuk kompromi yang bisa ditawarkan poros tengah untuk menghormati posisi PDIP yang mendapat 34% suara pada pemilu silam. Persoalannya, apakah Mega mau menjadi orang nomor 2, kata Jarkasih. Bagaimana sikap Mega memang belum terjawab, tapi bukan berarti peluang untuk menjawab tawaran poros tengah itu tertutup. Sebab soal power sharing tergantung pada perkembangan nanti. Ini kan bisa saja sekarang deal, besok berubah. Situasi cepat sekali berubah, kata kemenakan Gus Dur yang duduk di fraksi PDIP DPR, Saifullah Yusuf. Barangkali Saifullah benar, memang tidak ada yang ajek dalam politik, dan kian hari peta politik menjelang pemilihan presiden makin sulit ditebak. Apalagi Jumat pekan silam, Megawati malah pergi bersama Gus Dur untuk berziarah ke makam Bung Karno di Blitar dan makam Kiai Haji Wahid Hasyim di Jombang. Pusing kan? Munawar Khalil dan tim Forum Keadilan nomor 28 17 Oktober 1999 halaman 14 dan halaman 17.